Bidadari chapter 231. Tamu dari Mesir. Silakan masuk, ayo duduk dulu, silahkan. Saat Waluyo sedang heboh menyambut besannya, di saat itulah hati Reiko ketar-ketir. Duh, Raditya Prayoga cerita-cerita tidak ya tentang aku padanya. Ini ketakutan tersendiri di dalam hati Reiko. Namanya juga dia menyembunyikan sesuatu, dan dia tahu kalau Radit sudah tahu tentang segala hal hubungan dengan masalah pribadinya bersama Aida dan Brigita. Jelas saja ini masalah kalau sampai terendus kakeknya. Tambah lagi Reiko tak tahu apa hubungan Dimas dengan Farhan. Kenapa Dimas sangat dekat sekali dengan calon mempelai laki-laki? Ini menakutkan untuk Reiko. Perkenalkan, ini loh calon menantuku, Farhan yang dari Mesir itu. Wis, udah usah kue lanjutin. Aku tahu kelanjutannya. Jurnalis internasional, lulusan terbaik Al-Azhar, S3. Salah satu dosen muda di Al-Azhar University, dan juga termasuk staf khusus di Kedutaan Besar Indonesia di Mesir kan. Itu toh yang ingin kamu ceritakan. Tentu saja yang didatangi lebih dahulu oleh Waluyo adalah soulmate-nya, yaitu Adi Wijaya. Meski di depan besannya Waluyo tak canggung, dia sangat santai sekali dan masih bisa bercanda dengan Adi Wijaya. Dan di saat ini tak ada yang bisa dilakukan oleh Reiko kecuali minggir perlahan ke pojokan. Berharap Dimas juga tidak melihatnya, karena memang pria itu seperti sedang fokus pada sahabatnya dan tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya, kecuali orang-orang yang ada di hadapannya, termasuk Waluyo dan Adi Wijaya. Meski pojokan ruangan berukuran 4x4 itu tak mungkin kan bisa membuat dirinya bersembunyi secara sempurna. Apalagi memang tidak banyak orang di sana. Apa aku kabur sekarang ya, supaya mereka tidak melihatku? Reiko berencana untuk melakukan itu. Tapi kalau aku kabur sekarang ini berarti aku akan buat masalah baru. Namun ada sesuatu dalam pikiran Reiko yang mengganggu. Bagaimana kalau kakek cerita tentang aku dan tiba-tiba Dimas teringat tentang sahabatnya yang bekerja sama denganku. Dan sahabatnya sudah cerita semua. Lalu kalau kakek bilang aku sudah menikah dan dia bilang itu bukan istriku, bagaimana coba? Reiko tidak tahu seberapa kepo Dimas. Tapi dia juga tidak tahu seberapa besar resikonya jika dia meninggalkan tempat itu. Bukankah akan lebih tidak terkendali kondisinya kalau dia tidak di sana? Mungkin ada bagusnya juga aku ada di sini. Coba kebayang tidak kalau aku tidak ada di ruangan ini dan dia bicara macam-macam nanti dengan keluargaku dan mengatakan kalau aku belum menikah, pasti jadinya akan merepotkan. Reiko tak tahu, tapi dia merasa bersyukur dia tidak mengikuti keinginan Aida agar dirinya tidak berangkat ke Kendal. Reiko sangat sibuk sekali dengan pikirannya sendiri sampai dia tidak konsentrasi pada pembicaraan yang berlangsung. Hingga lah iya, aku selalu mendengar cerita tentangmu Farhan. Mertuamu sangat membanggakanmu di hadapanku. Dan Waluyo juga sudah mempromosikanmu bisa memasukkan perusahaanku ke Mesir. Tapi kemarin cucuku Reiko sudah membawa perusahaan lebih dahulu ke Abu Dhabi. Dan Reiko cucuku juga kebetulan datang ke sini. Aduh, kenapa jadi ada pembicaraan tentang aku? Kalau namanya tidak disebut, maka Reiko tidak akan sadar soal ini. Tapi sekarang namanya sudah disebut.
Dan semua orang pun mengarah ke jari telunjuk Adiwijaya yang tepat tertuju pada Reiko. Habis sudah, Dimas juga sudah menengok padaku juga. Canggung, cemas, emosi yang tak stabil, ketakutan dan kekhawatiran semuanya menjadi satu dalam hati dan benak Reiko. Reiko Adiwijaya. Farhan tersenyum dan mengulurkan tangannya pada Reiko. Nah, ini putuku yang baru saja membuka cabang perusahaan kami di Timur Tengah. Adiwijaya berbangga dengan cucunya Reiko. Itu bukan sesuatu yang besar kok, kakek. Reiko tak enak hati, terpaksa menyalami semua rombongan besan Waluyo. Karena Reiko tadi belum bersalaman dengan orang tua Farhan juga dan anggota keluarga yang lain yang datang. Tak lebih dari 10 orang, termasuk Dimas. Tapi itu luar biasa. Tidak mudah untuk menembus pasar di Abu Dhabi. Dan saya juga mengikuti beritanya. Anda masuk dalam waktu kurang dari 2 bulan. Dan ini sangat luar biasa dengan penerimaan juga antusias mereka. Farhan mengatakan ini saat tinggal 1 orang lagi yang belum disalami oleh Reiko. Anda pasti kenal kan dengan sahabat saya Dimas? Iya, Reiko tersenyum dan mengelurkan tangannya pada Dimas dengan berat hati. Dia juga tersenyum menutupi semua kegalauannya. Tentu saja kita sudah pernah bertemu kan Pak Reiko? Benar Pak Dimas. Kakek saya juga pernah bercerita tentang bisnis telekomunikasi Anda yang dibawa ke Mesir oleh Farhan. Itu sangat luar biasa sekali. Tiba-tiba the power of kepepet. Reiko ingat tentang pembicaraan itu. Untung saja. Kalau tidak, dia tidak punya cara untuk mengalihkan pembicaraan barusan. Oh iya memang, Farhan sangat luar biasa. Apa jadinya aku tanpanya? Sangat sulit sekali menembus izin di sana. Dan sekarang dengan bantuannya, aku pun juga sudah masuk ke Timur Tengah dan membeli beberapa saham di sana. Nah itu, dia hebat sekali. Pantas kakekku sering sekali memujinya. Kalau hanya untuk masuk ke pasar Timur Tengah saja, itu tidak akan jadi masalah besar untukku. Sudah kubuktikan dalam waktu 2 bulan aku bisa masuk ke sana dan sekarang kami juga sedang merambah ke negara lain di sekitarnya tanpa perlu harus membayar fee untuknya. Itu kan namanya penghematan. Reiko sebenarnya tidak niat untuk memuji. Tapi karena pembicaraan ini mereka tidak ada yang membahas masalah pribadiku dan lebih fokus pada dirinya. Yang penting aku aman dulu saja dan aku harus pastikan aku pulang setelah Dimas juga pulang supaya dia tidak bicara macam-macam. Seru dalam hati Reiko. Dia tak peduli dengan pembicaraan yang tidak disukainya ini. Yang penting tetap saja ini masuk dalam koridornya dan dia bisa mengarahkan kemana rel pembahasan itu secara halus. Tapi pria seperti ini yang kau bilang ganteng, dia memakai kacamata tebal, postur tubuh dan tingginya jauh dari aku. Dia ini seperti kutu buku dan tidak ada bagus-bagusnya. Tidak ada yang menarik darinya. Ditambah lagi dia tidak stylish. Rambutnya seperti itu doang. Tak tahu bagaimana cara memodel rambut kah? Farhan memang bukan tipikal seperti Reiko, Dimas ataupun Raditya yang memang tampil secara mentereng. Dia itu bukan tipikal pria metroseksual. Farhan adalah orang yang lebih sering berada di belakang layar dan di lapangan. Dan dia seperti kebanyakan orang lapangan, tak terlalu memikirkan pernak-pernik kecil seperti sabun wajah dan lainnya. Kulitnya agak gosong karena terkena panas.
Rambutnya belah pinggir dengan kacamata dan terlihat klimis seperti kebanyakan dosen-dosen. Kacamatanya yang memang agak tebal itu juga tidak menyenangkan untuk Reiko terus-terusan memujinya. Hanya orang bodoh yang memuji orang yang berkacamata itu hebat. Bagaimana bisa dibilang hebat kalau dia tidak bisa menjaga matanya sendiri? Matanya sampai rusak seperti itu kan? Seru dalam hati Reiko yang lagi-lagi dia mengingat apa yang dikatakan oleh Aida tentang pria tampan berkacamata di hadapannya. Tapi tak sama sekali masuk dalam nominasi tampan untuknya. Tidak, tidak. Ayah mertuaku sepertinya terlalu berlebihan memuji tentang diriku. Aku tidak sesempurna itu. Sudah berkali-kali Farhan pun mengutarakan ini. Dia jadi tak enak hati sendiri karena memang Reiko benar-benar meninggikannya, membuat Adi Wijaya juga bersungut. Bukan karena dia membenci Farhan, tapi karena melihat wajah Waluyo yang tersenyum puas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, calon mempelai wanitanya. Dan memang mereka mengobrol kemana-mana ini karena menunggu seseorang yang baru saja keluar dari kamarnya. Nah, karena semuanya sudah ada di sini, jadi kita bisa mulai ke pembicaraan serius untuk anak-anak kita ini, Pak Waluyo. Ayah dari Farhan pun mulai bicara dan mereka masuk ke pembicaraan inti tentang lamaran. Sungguh sesuatu yang membuat hati Reiko merasa lega. Setidaknya mereka melupakan tentang diriku. Tidak boleh ada pembahasan tentang pernikahan itu. Alhamdulillah, sekarang berarti sudah tercapai kesepakatan di antara keduanya ya. Dan tidak ada masalah lagi untuk pernikahan mereka berdua. Tapi sayangnya, kelegaan itu tak bisa berlangsung lama. Syukurlah, alhamdulillah. Kalau begitu, mari semuanya silakan. Makanan sudah disiapkan di meja. Mereka masuk ke dalam ramah tamah lagi yang membuat Reiko berdenyut dahinya karena Mutia melirik pada Reiko dan bicara, Romo, ini yang namanya Mas Reiko, suaminya Aida kan?